melihat. Ini saya sedang ada di kertas kerja Excel, ya, di worksheet saya. Ya, nah, yang saya perlihatkan kepada Anda ini adalah penyelesaian instruksi 1.3. Ya, di poin 3 tersebut kita diminta untuk membuat ringkasan penghasilan, ya, dan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong disetor oleh PT Dwi untuk masanya Januari 2023. Oke, itu ya kita kerjakan ini, poin 3 ini, ngerjainnya di buku 1 halaman 12. Udah saya kasih tahu nih, buku 1 halaman 12. Ya, teman-teman yang saat ini membawa, buku 1 ya, salah ding, bukan buku 1. Buku 2 halaman 12. Ya, nah aku salah ngomong. Buku 2 halaman 12. Ya, teman-teman yang bawa buku praktikum silahkan dibuka halaman 12, buku 2. Oke. Di sini Anda diminta untuk meringkas. Berarti menggabungkan semua data yang sudah Anda lakukan penghitungannya di minggu lalu. Ya, data apa? Berkaitan dengan nama pegawai, penghasilan bruto, dan PPh yang dipotong. Untuk pegawai tetap maupun pegawai harian lepas dan calon pegawai. Gitu ya. Dah. Di sini sudah saya berikan contoh, nama pegawainya Anda tulis semuanya, gitu ya. Dan lalu penghasilan bruto yang Anda tuliskan di sini adalah penghasilan bruto sebulan. Lihat di mana Bu penghasilan bruto sebulannya? Lihat di penghitungan Anda minggu yang lalu. Lihat halaman 8 untuk akbar perdana. Gimana nih penghitungannya? Oh, ketemu nih penghasilan bruto sebulannya 12.040. Pindahin angka itu ke sini. Ya, ke kolom sini, baris ini. Dah. Kenapa sih Bu brutonya sebulan? Karena kalimatnya jelas. Ringkasan di sini adalah ringkasan masa Januari. Berarti data yang Anda input di sini untuk periode Januari saja. Demikian pula untuk PPh-nya. Hanya PPh Januari saja. Begitu ya? Dah. Bagaimana untuk wajib pajak yang tidak dipotong pajak? Ya, apakah kami juga perlu menuliskan? Ya, semua baik yang dipotong pajak maupun tidak dipotong pajak, penghasilan brutonya tetap Anda tuliskan. Ya, kecuali Robi. Kenapa nih Robi? Ada apa dengan Robi? Kok dia tidak kita rekap? Ya, karena si Robi ini ya mulai bekerja. Kapan si Robi mulai kerja? Aku lupa deh. Ada yang masih ingat nggak Robi itu mulai kerjanya kapan? April ya kalau nggak salah ya. Coba deh dibuka bukunya. Ya, 1 April. Robi itu mulai kerja 1 April 2023. Ya, mulai kerja 1 April 2023. Kalau si Robi mulai kerja 1 April 2023, Januari udah ada belum si Robi? Belum ada. Makanya Januari nggak ada nih penghasilan bruto maupun PPh yang terhutang untuk Robi. Ya, namanya ditulis nggak masalah. Ya, tidak Anda tulis juga nggak masalah sebetulnya. Ya, di sini sengaja saya tuliskan ya untuk menginformasikan, ini sekedar menginformasikan kepada kita ya, jikalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kok Robi? Ya.
kenapa kok Robi nggak ada brutonya, nggak ada PPh-nya ya? Karena dia baru mulai kerjanya 1 April. Berarti kalau 1 April, 1 Januari belum ada. Belum ada penghitungan pajak untuk Robi. Kerja aja juga belum di perusahaan itu. Bisa ya teman-teman ya? Oke, good. Oke, Anda pindahin semua angkanya untuk masing-masing pegawai di sini. Di sini sudah saya informasikan total daripada bruto untuk pegawai tetap dan total daripada PPh 21 untuk pegawai tetap. Nah, yang sering terjadi dalam setiap semester itu adalah mahasiswa di sini nih. Biasanya di sini suka beda hitungannya sama aku. Ada yang ngedapetinnya ya 743. Nih kayak gini nih. Ada juga yang ngedapetinnya sama kayak aku 742. Ya, boleh Bu, boleh saja. Anda mau pakai yang 742 boleh, mau pakai yang belakangnya 743 juga boleh. Ya, tapi kalau saya prefernya pakai yang ini. Ya, yang 742. Ya, kalau Anda memilih pakai yang 743 boleh. Tapi pastinya seterusnya pasti akan beda Rp1 dengan saya. Angka-angka di Ibu, belakang nanti. izin bertanya. Itu saya PPh yang dipotong pegawai tetap kok beda ya, Bu? Malah 1745. 1745. Nah, ini Iya, ada apa Bu. nih? Kok bisa 1745? Berarti beda dong di sini. Beda di sini. Ini sudah saya kasih tahu nih minggu lalu nih. Ya, harusnya Tapi pas kemarin saya coba, itu benar sih, Bu. Udah sesuai dengan yang itu ini. Coba dijumlahin lagi. Ya, coba dijumlahin lagi sudah sesuai belum? Jangan-jangan ada yang beda. Ya, nah coba lihat di sini. Ya, sudah sesuai belum angka-angkanya? Ya, karena kalau yang benar ya segitu gitu hitungannya. Ya, oke. Coba tanya sama teman yang lain seperti itu enggak? Seperti Anda enggak kasusnya? Coba teman yang lain, apakah sama dengan Ibu? Totalnya seperti ini? Atau teman yang lain ada yang beda juga? Ya, nah biasanya kemungkinan sih yang terjadi itu karena di sininya suka beda nih sama aku. Sorry, di sini suka beda sama aku nih. Ya, silakan. Di Bu, sini nih. saya izin bertanya. Untuk yang Andriawan ini dia pakai yang berhenti kerja atau yang emang bertahun gitu? Yang mana itu? Yang Andriawan, ini pakai yang 12 bulan. Yang disetahunkan untuk yang Andriawan. Gitu. Soalnya kemarin kan Ibu ngasih contoh tuh ada 2 kolom ya, Bu. Jadi agak bingung. Nah, jangan dipakai yang di sini ya. Ini memang sengaja untuk hitungan saya aja, tapi Anda pakainya yang ini aja, yang disetahunkan. Ya, karena di sini kan ada angkanya nih. Gitu kan ya. Nah, kalau yang ini nggak usah. Baik. Yang ini nggak usah. Ya. Oke. Terus nanti kalau untuk si Bobby kan Robi belum kerja ya, jadi nanti ngitungnya nanti kalau si Robi nggak sekarang. Ya. Oke, baik. Ya. Makasih, Bu. Ya, ada lagi? Nggak ada? Ya. Oke, baik ya. Oke, jadi mungkin ada perbedaannya di situ ya. Saya lanjutkan kembali. Ini nanti angkanya seperti ini, lalu kemudian untuk yang tenaga harian lepas bulanan ya dan calon pegawai sama. Ini juga Anda melihat daripada apa yang sudah Anda kerjakan di minggu lalu. Gitu ya. Ini ya, minggu lalu kan udah kerjain ini nih, ya. Urutan namanya tolong diurutin. Sama prinsip kerjanya, walaupun Arianto ini dia nggak kena pajak, tetap kita sebutin namanya di sini dan kita tulisin brutonya berapa. Cuma PPh-nya pasti kosong. Gitu ya, PPh-nya pasti kosong. Oke, sudah saya hitungkan subtotalnya, sudah saya hitungkan juga total nilainya. Oke, total nilai untuk
penghasilan bruto sebulannya, lalu kemudian total nilai untuk PPh pasal 21. Ya, sebulannya. Dah, sampai di sini bisa ya diikuti ya. Oke, berarti instruksi 1 nomor 3 udah selesai. Kita lanjut ke instruksi yang keempat. Anda disuruh membuat bukti potong. Bukan Anda doang sih, saya juga termasuk ya. Kita diminta untuk bikin bukti potong. Bukti potong PPh 21-nya ini untuk tenaga kerja lepas harian dan calon pegawai. Di mana kita bikinnya, Bu? Ya, Anda buka buku 1. Ya, buku 1 halaman sebentar ya. Bukti potong itu adanya di halaman berapa ya? 50-an deh kalau nggak salah. Ya, ada di halaman. Ya betul. Halaman 52. Ya, mulai dari halaman 52, 53, 54, 55 ya, 56, 57, sorry. Cuman sampai 56 itu adalah bukti potong. Oke, yang kita pakai yang mana, Bu? Halaman 52. Bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak final. Ya, yang seperti apa sih? Di sini ada nih. Ya, mana dia? Ini. Nah, ini. Bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak final. Coba Anda cari deh. Anda cari yang formnya kayak begini tampilannya. Oke. Bisa ketemu ya? Nah, jadi gini ceritanya. Seharusnya setiap wajib pajak, mau dia itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, setiap bulan dia dibikinin bukti potong seperti ini. Termasuk saya. Saya dibuatin bukti potong seperti ini. Siapa yang buat? PNJ. Karena PNJ yang ngasih duit sama saya. Berarti ini yang bikin siapa? Bukti potong ini yang bikin adalah PT Dwi. Ya, PT Dwi yang bikin bukti potong ini. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada setiap karyawannya. Mau karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan honorer, karyawan terserah. Apapun jenis karyawannya harusnya seperti itu. Ya, tapi dalam kasus praktikum kita ini karena keterbatasan keterbatasan waktu, keterbatasan mungkin supaya efisien, efektif, enggak begitu membebani mahasiswa dalam penugasannya, ya, oleh Siti Resmi di settingnya, ya, ditulisnya bukti potong ini hanya untuk ya pegawai lepas dan calon pegawai. Gitu ya, khusus di praktikum kita ini saja ya. Baik, nanti selanjutnya cara membuat bukti potong seperti ini, karena instruksi-instruksi berikutnya Anda akan diminta untuk membuat bukti potong yang sama ya, tapi dengan isi yang berbeda, disesuaikan ya dengan penyesuaian ya. Saya kasih tahu cara bikinnya gimana. Oke, nomor 1.3 ini given. Udah dari template-nya dari sono begitu. Ya, 01 itu berarti Januari. Karena ini periodenya Januari 01. 23 ini berarti tahun. 2023 Anda pakai 2 angka yang di belakang. Tulis 23. Ya, nah 000001 ini adalah penomoran urut. Nomor urut yang diberikan oleh perusahaan. Ya, jadi 0001 ini nomor itu diberikan oleh perusahaan, Anda sesuaikan. Sesuaikan dengan apa? Ya dengan urutan yang di sini nih, yang sudah Anda buat. Widayanti, Arianto, Udayana, Melina. Ya, seperti itu. Jadi urutannya di sini, 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu ya? Dah. Oke. NP yang A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Oke, NPWP-nya nggak punya, Bu, kosongin. NIK-nya nggak dikasih tahu, kosongin. Cuma dikasih tahu nama sama alamat, isi. Wajib pajak luar negeri bukan. Kalau negara asal nggak ada, kosongin. Ya, terus yang berikutnya ya B, PPh pasal 21 atau 26 yang dipotong.
Kode objek pajak, Ibu dapat dari mana kode objek pajak? Lihat di bawah. Di sini ada kode objek pajak. Ya, kode objek pajak lihat di sini. Cari yang sesuai dengan yang mau kita bikin. Ya, yaitu 21 strip 100 strip 03. Pindahin ke sini. Nanti selanjutnya begitu ya. Instruksi berikutnya begitu. Karena yang berikutnya saya nggak lagi membimbing Anda untuk bikin bukti potong ya, Anda sudah saya lepas untuk bikin sendiri pada instruksi-instruksi yang berikutnya. Oke, jumlah penghasilan bruto 5.200.000 dapat dari mana? Dapat dari sini 5.200.000. Ya. Oke, dah, next. Dasar pengenaan pajak 700.000 dapat dari mana, Bu? Dapat dari sini juga. Yang mana, Bu? Nggak ada ini angka 700.000 di sini. Dapat dari sini nih. Dari PKP ini, ya PKP yang sudah terlihat sama Anda ini, jangan itu dong, pakai yang ini aja nih. Pakai pinky. Nah ya, nah yang ini nih Anda bagi 12. Coba deh bagi 12. Oh ini angkanya ada nih. 700. Ketemu 700. Ya, jadi 700 ini dapatnya dari 8.400.000 dibagi 12. Kenapa 8.400.000? Ini kan penghasilan kena pajak. Kenapa dibagi 12? Karena setahunnya ada 12. Nah, di sini data untuk sebulan. Makanya 700 yang kita pakai. Ya. Nah, tarif lebih tinggi 20%, tidak ber-NPWP. Apakah Widayanti tidak ber-NPWP? Ya, Bu. Tidak ber-NPWP. Kalau dia tidak ber-NPWP, silang. Anda beri tanda silang. Oke. Nah, kemudian kalau dia memiliki NPWP gimana? Jangan disilang, kosongin. Ya, jika suatu ketika nanti Anda mendapatkan kasus yang berbeda dengan ini, bahwa dia punya NPWP, jangan disilang, kosongin. Tanda silang menunjukkan Anda menyatakan kebenaran bahwa dia tidak ber-NPWP. Oke, tarifnya 6. Di sini dari mana angka 6? Nah, angka 6 itu diperoleh dari, ada nggak di sini ya catatanku ya? Oh, nggak ada ya. Oke, oh nggak ada. Sini nggak ada. Ah ini, angka 6 diperoleh dari ini. 5% dikali 120%. Ketemu 6%. 5% dari mana? Tarif progresif. 120% dari mana? Sanksi pajak. Masih ingat ya? Dia tidak punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP, maka dikenakan sanksi kenaikan tarif 20%. Supaya cepat Anda kalikan dengan 120%. Jadi 120% itu adalah 100% tambah 20%. 100%-nya pokok pajak, 20%-nya sanksi pajak. Ya, sehingga angka yang tertera di sini adalah angka yang menunjukkan total dari pokok pajak ditambah sanksi pajak. Bisa ya? Oke. Dah. Jadi tahu dari mana angka 6% ini. 42.000 dari mana dapatnya? 6% kalikan 700. Ketemu 42.000. Harus sama nih dengan yang di sini. Di sini kan juga 42.000 hasil yang kita dapatkan. Oke? Bisa? Oke, good. Ya, kalau sudah selesai di yang B, sekarang yang C. Jadi identitas pemotong. Nah, Bu, identitas pemotong bukannya PT Dwi? Betul, PT Dwi. Tetapi di dalam identitas pemotong ini diperlukan tanda tangan. Ya, tanda tangan itu tanda tangan siapa?
Nggak mungkin PT Dwi Ananda punya tanda tangan, orang dia badan. Masa badan bisa tanda tangan? Nggak bisa. Oleh karena itu, badan atau perusahaan akan menunjuk salah satu, entah pimpinan, entah komisaris, entah manajer, atau apalah yang ada di perusahaan tersebut untuk mewakili si badan dalam menandatangani semua dokumen pajaknya. Ya, dalam hal ini yang dipilih adalah akbar perdana. Akbar perdana putra dipilih oleh perusahaan untuk menandatangani semua dokumen perpajakan. Oleh karena itu, nama yang tertera di setiap identitas pemotong di sini yang membutuhkan tanda tangan, tolong diingat-ingat ya. Untuk semua, nanti semua ya, semua SPT, SSP, apapun itu bentuknya laporan perpajakan, yang membutuhkan tanda tangan, pakainya akbar perdana. Tapi di situ kok PT Dwi Ananda ini stempel, ini ceritanya stempel perusahaan. Karena nggak cuma hanya tanda tangan doang. Realnya itu tanda tangan dikasih stempel. Ini ceritanya stempel nih ceritanya. Bisa ya? Oke. Jadi nanti semua tolong diingat-ingat. Jadi aku nggak perlu mengulang kembali. Tidak perlu saya mengulang kembali di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Sekali lagi saya ingatkan lagi. Semua dokumen yang membutuhkan tanda tangan, yang di situ ada kolom tanda tangannya, Anda pakainya namanya akbar perdana. Ini sudah ditunjuk sama perusahaan, ceritanya gitu ya. Ceritanya dalam kasus ini sudah ditunjuk sama perusahaan. Kalau gitu NPWP-nya NPWP akbar. NPWP-nya akbar, namanya akbar. Tanda tangannya, nah, tanda tangannya tanda tangan dirimu masing-masing. Tanda tangan mahasiswa masing-masing. Seolah-olah Anda secara individu menjadi akbar. Ini tanda tangan Anda di sini masing-masing. Stempelnya gimana Bu? Nggak usah pakai stempel, nggak apa-apa. Ya kan, karena stempel kan harus sama untuk semua perusahaan. Itu kan ya, jadi nggak usah pakai stempel. Tapi di sini ditunjukkan ada stempel ya karena memang seharusnya realnya nanti begitu. Ya, nah terus tanda tangannya disepakati untuk bukti pemotongan, ya, untuk bukti pemotongan pajak disepakati setiap tanggal 25 dibuatnya dan diberikannya. Bukti potong itu dibuat dan diberikan kepada pegawai setiap tanggal 25 bulan yang bersangkutan, tahun yang bersangkutan. Itu ya. Jadi pastinya di sini tanggalnya 25, bulannya 01, tahunnya 2023. Udah, sampai di sini saja. Ini berkaitan dengan bukti potong. Oke. Ini untuk Widayanti. Ya. Bagaimana untuk Arianto? Gak usah dibikin. Arianto gak usah dibikin bukti potong. Kenapa Bu? Karena tidak ada pajak yang dipotong. Arianto nggak kena pajak, nggak usah dibuatin bukti potong. Jadi cukup 3 orang saja yang Anda buatin, Widayanti, Udayana, sama Melina. Ya, jadi di sini nih, ini ada Widayanti, ada Udayana, ada Melina. Cukup 3 ini saja. Kalau ada yang nanya, kenapa Bu? Ya, si Arianto enggak dibikin karena si Arianto enggak kena pajak, kagak dipotong pajak. Kalau kagak dipotong pajak, ngapain juga kita bikinin bukti potong? Orang dia kagak dipotong pajak. Jadi nggak usah kita buatin bukti potong. Gitu ya teman-teman ya. Oke, good. Dah. Udah selesai, berarti untuk yang keempat sudah kita laksanakan poin 4.
Sekarang instruksi yang berikutnya yang kelima. Isilah surat setoran pajak seolah-olah ya Anda setorkan PPh pasal 21 tersebut ke Bank Mandiri pada tanggal 10 Februari 2023. Udah ada tulisannya 10 Februari 2023. Berarti Anda diminta membuat SSP. Nih SSP. Surat setoran pajak. Itu ada di buku 1 halaman sebentar ya, yang paling depan ini. Mana tuh halamannya? Halaman 44. Ya, teman-teman lihat halaman 44. Itu adalah SSP, surat setoran pajak. Oke? Ya, tolong diperhatiin, saya kasih tahu gimana caranya membuat SSP, selanjutnya Anda bikin sendiri. Ya, untuk instruksi yang berikutnya. Oke. Tulis NPWP-nya Dwi, ya NPWP-nya PT Dwi, namanya PT Dwi Ananda, alamatnya Jalan Perundungan Baru, bla 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 dan sebagainya. Bu, di sini kok bukannya si Akbar, kan nggak butuh tanda tangan. Ya, kan tidak dalam satu kolom ini nggak ada bagian untuk ditandatangani. Ya udah pakai PT Dwi. Karena memang ini ada tanggung jawabnya PT Dwi untuk menyampaikannya. Nah, NOP-nya dikosongin. Nah, kode akun pajak, kode jenis setoran. Ini ngelihatnya di mana, Bu? Ngelihatnya di buku 1. Ya, buku 1 halaman 5. Buku 1 halaman 5, di situ akan terlihat kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Anda sesuaikan dengan pajak yang mau Anda bayar. Kita mau bayar, Bu, PPh pasal 21 masa. Ya, PPh pasal 21 masa yang mau kita bayarkan. Ya sudah. Berarti kodenya 411121, jenis setorannya 100. Nih, udah ada di sono no. Tulis 4111 ya, kode 100. Nah, uraian pembayarannya bagaimana? Ini harus jelas. Ya, teman-teman harus jelas. Nggak boleh teman-teman cuma nulis pembayaran PPh, nggak boleh. Harus jelas PPh-nya apa, masanya apa, bulannya, tahunnya, semua harus detail seperti ini. Sebab informasi uraian pembayaran ini harus matching dengan kode akun, dengan kode jenis setoran, dengan masa pajak, dengan tahun pajak. Nanti kalau dicek, harus matching semuanya. Harus sesuai semuanya. Oke? Ya, tulis detail seperti ini. Wes, kalau sudah masa pajaknya, di sini kan ada pilihannya nih. Anda silang yang Januari. Kenapa kita silang yang Januari? Karena di sini periodenya Januari. Tulis tahunnya 2023 sesuai dengan uraian pembayarannya 2023. Nomor ketetapan pajak kosongin. Nah, jumlah pembayaran di sini harus sama dengan yang sudah kita hitung tadi. Nih, sama nih. 1.833.242. Pindahin. 1.833.242. Ingat, dalam angka. Yang di bawahnya kalau terbilang berarti kan dalam kalimat. Alias kata-kata. Oke? Dalam kalimat alias kata-kata. Jangan kebalik, jangan kebolak ya. Wes, kalau sudah terakhir ya, di sini pakai siapa, Bu? Tadi saya udah bilang. Kalau dibutuhkan tanda tangan, berarti pakai namanya Akbar Perdana. Semarang. 10 Februari. Ini angka 10 Februari dapat dari mana? Coba lihat instruksi. Dia dikasih tahu di instruksi tadi. Gitu?
Coba poin 5 Anda baca. Ya, paling lambat pada tanggal 10 Februari 2023. Berarti ini 10 Februari 2023 dilakukannya pembayaran di Semarang. Bisa ya? Bisa. Oke, kayaknya aku udah pelan-pelan banget nih ngomongnya deh. Ya, harusnya bisa. Oke, dah. Berarti poin yang kelima sudah kita selesaikan. Terakhir, poin yang keenam. Isilah SPT ya, masa PPh 21 dan sampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur pada 20 Februari 2023. Dia mintanya paling lambat 20 Februari 2023. Oke. Ini kita ngerjainnya di mana, Bu? Sama di buku 1. Coba Anda lihat halaman 45. Ya. Halaman 45 dan halaman 46 itu adalah SPT masa PPh 21. Ya. Ini halaman 45 nih kayak begini. Yang di sini halaman 46 itu kayak gini. Ini SPT masa PPh pasal 21. Cara mengisi SPT itu jangan dari induknya, ya. Ini namanya induk. Yang saya tampilkan di Anda ini induk. Kemudian ini juga induk. Cara mengisi SPT jangan dari induknya. Ngisi SPT itu dari lampirannya. Berarti dimulai dari lampiran yang paling belakang. Coba Anda lihat yang paling belakang itu halaman 51. Ya, halaman 51 ada nggak di sini halaman 51? Let me see. Ini kah? Oh bukan. Ini kah? Nah, ya benar, ini halaman 51. Mulai dari sini. Ya, di sini untuk angka-angka rincian jumlah nggak ada, belum ada. Dikosongkan saja untuk angka-angka ini. Ya, yang cukup Anda isi adalah masa pajak sama NPWP pemotong. Masa pajaknya cara ngisinya gini ya. Ini 01 itu namanya Januari. 2023 tahun. NPWP-nya PT Dwi. Pakai NPWP-nya PT Dwi. Oke, ya. Jadi walaupun tidak ada angka-angka yang kita tulis di sini, tetap untuk informasi masa pajak dan NPWP pemotong harus diisi. Itu ya teman-teman ya. Oke. Dah, next. Ya, halaman sebelumnya. Ya, halaman sebelumnya ini adalah form 1721 4 Romawi. Nih, form 1721 4 Romawi. Merupakan daftar surat setoran pajak. Emang kita punya surat setoran pajak? Punya. Ini kan surat setoran pajak ini, surat setoran pajak. Ya toh? Jadi dari sini nih nanti datanya. Ya, tulis. Sama kayak tadi, Januari 01, tahunnya 2023, NPWP PT Dwi. Oke, nomornya 1. Kode akun pajaknya dari mana Bu? Angka ini bisa kita ketahui. Nyontek tadi yang SSP ini loh, ini dicontek nih. Kode akun, kode jenis setoran, pindahin ke yang tadi. Nah, pindahin ke sini. Tanggalnya dari mana kami mengetahui ini Bu? Nah, ini nih tanggalnya kan tadi kan sudah tak kasih tahu di sini toh. Nah, ini tanggalnya nih. 10 Februari. Nyontek sini, pindahin ke sini tanggalnya. Nah, untuk NTPN ini NTPN memang given ini, sudah dikasih ini sama buku praktikum. Ya, tolong Anda ini ya, screenshot ya. Nah ini NTPN-nya. Selanjutnya nanti untuk Maret, Juni, Agustus, Desember Anda menggunakan NTPN ini. Ya silakan difoto atau di screenshot boleh. Ya jadi NTPN itu yang kita gunakan dalam nanti Anda mengisi
daftar surat setoran pajak. Ya, nah NTPN sebetulnya apa sih Bu? NTPN itu adalah nomor transfer ya pembayaran pajak. Ya, jadi gini, NTPN itu baru akan didapatkan oleh wajib pajak bila benar-benar telah dilakukan pembayaran pajak. Real, nyata-nyata dilakukan pembayaran pajak. Baru muncul NTPN. Ya, jadi nggak bisa NTPN itu tidak tertera di tidak tertera di SPT, SSP atau di mana tuh nggak bisa. Karena NTPN itu berkaitan dengan transaksi pembayaran pajak kita. NTPN itu. Nah, di sini dalam upaya untuk pemenuhan daripada pengisian form-form untuk praktikum kita seolah-olah telah dilakukan pembayaran yang benar-benar terjadi, seolah-olah. Maka dibuatlah NTPN seperti ini. Itu ya. Jadi ini hanya seolah-olah saja. Ya, realitanya nanti yang mungkin nggak seperti ini, gitu kode-kodenya. Ya, disesuaikan dengan di lapangan nanti. Oke, ini sudah. Next yang berikutnya. Kalau ini sudah selesai, jumlah PPh yang disetor berarti kan mengikuti nilai yang tertuang di dalam SSP ini, ya. Jumlah nilainya tadi sudah ada di sini, ya. Karena SSP-nya cuma satu, ya udah cuma satu nomor doang. Langsung nanti di bagian akhir Anda tuliskan totalnya berapa. Itu ya. Dah. Next yang berikutnya sekarang yang ketiga. Ya. Perlu nggak kita isi Bu form 17213 Romawi? Nggak perlu. Karena belum ada di bulan Januari ini ya yang wajib pajaknya dipotong PPh 21 final. Belum ada. Berarti ini kosong semua datanya di sini nggak ada nih, datanya kosong semua. Ya. Tapi masa pajak NPWP pemotong tetap harus diisi. Ini kosong semua nih tuh kosong tuh kagak ada angka-angkanya. Ya, tetap harus diisi nih, tetap harus diisi. Ya, next sekarang kita ke yang 2 Romawi. Nah, untuk 2 Romawi gimana? Ada daftar bukti pemotongan yang udah kita bikin tadi. Ini nih kita isi nih, ini semua kita isi nyontek dari daftar bukti yang sudah kita buat tadi. Nih, bukti pemotongan ini. Bukti pemotongan ini. Bukti pemotongan ini. Pindahkan data-data tersebut ke form 1721 2 Romawi. Ya, nah ini mau di screenshot boleh, silakan. Ya, gini ya, teman-teman, file ini Ibu nggak bisa ngasih ke Anda. Saya tidak bisa memberikan file ini ke Anda karena ini sebetulnya secret ya, rahasia. Ya, hanya diperuntukkan bagi dosen-dosen yang mengajar saja, tapi saya tunjukkan kepada Anda nggak apa-apa. Kalau untuk ditunjukin kepada Anda, ini kebijakan internal aku sendiri aja nggak apa-apa. Ya, tapi kalau saya kasih filenya saya nggak bisa. Nanti aku dimarahin sama jurusan. Ya, kalau Anda mau screenshot silakan. Anda mau rekam juga boleh. Oke, ya. Tapi kalau Anda minta aku nggak bisa kasih. Ya, dah. Kalau sudah, lanjut ke lampiran yang berikutnya. Ya. Lampiran yang berikutnya ini ngebahas tentang apa, Bu? Daftar pemotongan PPh 21 pegawai tetap ya penerima pensiun bla 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 dan pensiunannya. Ini ada. Yang mana tuh? Yang pegawai tetap. Yang sudah Anda rekap. Oke? Nah, ini semua ini Anda dapatkan dari mana? Dari penghitungan tadi yang sudah kita lakukan. Kan ada nanti ngisi ke sini nih. Ini kan diisi sama Anda. Nilai yang Anda isi di sini ya menjadi acuan Anda untuk mengisi di sininya. Ya, tolong diperhatiin deh. Yang diisi itu cuman NPWP, nama, ya,
bukti pemotongan nggak ada karena memang tidak diminta untuk membuat bukti pemotongan, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, PPh yang dipotong. Masa perolehannya kosongin aja, kode negara domisilinya kosongin. Sehingga angka di sini harus sama dengan angka di sini. Nah, di sini. Ya, nanti harus sama dengan angka di situ. Ya, Bu itu kok nggak sama sih Bu, angkanya di sini 83, di sini 78, belum sampai bawah. Ini masih ada bawahnya. Belum sampai bawah saya. Ya, kalau sampai bawah mah harusnya sama. Ya, coba saya kecilin ya, harusnya sama. Kebablasan. Ya, coba dikit. Nah, gini. Sama nih harusnya seperti itu. Ya. Bu, itu ada A, ada B. Apa bedanya antara kolom A atau baris A dengan kolom B atau baris B? Coba dibaca nih, ya. Untuk yang A adalah pegawai tetap yang penghasilannya melebihi PTKP. Sedangkan B pegawai tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP atau kurang dari PTKP. Ada tadi satu yang kurang dari PTKP. Yang tadi tidak kena pajak. Tapi tetap kita hitung penghasilan brutonya. Gitu. Jadi angkanya di sini dan di sini pasti harus sama dengan angka di sini ya dan di sini. Sama nggak sih 83 juga tadi? Nah ya sama 83 9 10. Udah. Ya, bisa ya teman-teman ya. Oke, pintar semua pasti bisa. Ya, kalau sudah baru kita ke induk. Induk yang paling pertama banget. Nih, yang tadi halaman berapa tadi? Aku lupa di halaman berapa tadi ya. 45, halaman 45. Oke, tulis di sini Januari. Tahunnya 2023. Anda silang yang SPT normal, lainnya kosongin. Ya, identitas pemotong, pakainya PT Dwi. Kenapa PT Dwi, Bu? Udah tahu ya jawabannya ya. Kenapa PT Dwi? Di sini yang ditulis. Oke. Next, yang berikutnya objek pajak. Objek pajak di sini cuma ada 2. Oke, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Di sini ada kodenya. Kalau ada yang bertanya, Bu, dapat dari mana nih kode ini? Salah satunya bisa dilihat dari SPT Induk. Ada kodenya di sini. Ya, jumlah penerima penghasilannya 12. Oke, jumlah penghasilan brutonya harus sama dengan apa yang sudah tertera tadi nih, di sini nih, ya toh, termasuk juga SPT PPh-nya di sini ya. Termasuk juga untuk pegawai tidak tetapnya. Ya, ini. Begitu. Ya, dan sehingga di sini nanti akan terlihat totalnya baik itu untuk yang bruto maupun yang bruto, penghasilan bruto maupun yang PPh 21 sudah dipotong. Bu, ini enggak ada Bu, yang lain-lain kan belum ada. Di Januari baru ada 2 jenis pegawai ini saja. Pegawai lain-lainnya belum ada. Bisa ya? Bisa. Nah, setelah itu bagian mana lagi Bu yang kita isi? Baris 12 kosongin, 13 kosongin, 14 kosongin, 15 sama dengan baris ke-11. Nih, di baris ke-11 sama baris ke-15 isinya sama. 16, 17, 18 kosongin. Udah full stop sampai di situ, lanjut terakhir ke induk yang kedua. NPWP-nya PT Dwi. Ya, di sini untuk objek PPh finalnya belum ada untuk bulan Januari, ya. Berarti kita langsung masuk ke lampiran. Ya, lampirannya mana saja? Ya, itu yang kita isi tadi ya. Yang kita isi itu yang ini nih. 1721 strip 1, lalu kemudian 1721 2 Romawi, lalu kemudian ini harusnya yang 4 nih, 4 juga ikutan ya. Kan tadi 4 kita isi nih. 1, 2, nih 4 ini kan juga kita isi nih, ya kan. Nah, nanti kalau tambahin ya, yang 4-nya ada silang.
Ya, maksudnya yang ada data-datanya gitu, yang ada datanya tadi itu kita silang di sini, ya kan? Tulis angka 1 nanti di sini. Bisa nggak sih aku nulis angka 1 di sini? Oh bisa. Oh, ya di sini aku silang. Oh bisa. Ya, ini harusnya gitu. Ini silang, ini 1. Oke, di sini disilang, di sini juga tulisnya angka 1. Ini SSP, karena SSP kan juga. Oke, udah. Surat kuasa khusus nggak ada. Terakhir, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nah, ini kenapa akbar perdana? Aku udah bilang ya alasannya ya. Kenapa akbar perdana di sini? Karena dibutuhkan tanda tangan. Ya, dan perusahaan menunjuk akbar yang menandatanganinya. Sehingga NPWP-nya akbar, namanya akbar, tanggalnya, ini tanggalnya saya kurang cocok ya. Kalau sebetulnya nggak apa-apa juga sih tanggal 15, tapi saya lebih baik kita ngikutin aja yang di buku, pakai tanggal 20 aja di sini. Ya teman-teman, ini bisa nggak sih dirubah? Ya jadi tanggal 20 gitu ya. Coba bisa nggak sih? Oh bisa. Nah 20. Ya jadinya 20 aja. Ya nanti selanjutnya kita pakai yang disesuaikan dengan yang di instruksi aja. 20 Februari 2023. Oke, disilang pemotongnya, daerahnya Semarang, tulis nama lengkap, jadi sini ada nama lengkap nih. Akbar Perdana, harusnya gitu nama lengkap. Bisa nggak sih tulis Akbar? Ya kagak bisa ya, jangan deh. Ya. Kok jadi hilang begitu ya? Nah, merusak Ibu, merusak acara ya. Nanti kalau nanti harusnya ada di sini tulis nih nama lengkap, Akbar Perdana. Jangan namamu ya, karena seolah-olah kan kamu menjadi Akbar Perdana. Akbar Perdana Putra, tapi tanda tanganmu. Tanda tangan masing-masing mahasiswa. Itu, dan harusnya pakai stempel. Ya, harusnya seperti itu. Udah, hanya itu saja untuk minggu ini yang harus dikerjakan. Ya, oke. Saya rasa cukup, itu saja yang mau Ibu sampaikan kepada Anda. Ada yang mau ditanyain sama diriku? Silakan. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Atau cukup jelas? Nggak ada. Nggak ada yang mau ditanyain? Sudah cukup jelaskah? Sudah kayaknya ya, kayaknya lagi pada dalam perjalanan pulang kali ya teman-teman ya. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Ya sudah, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan ya nggak apa-apa juga. Aku rasa cukup ya apa yang sudah Ibu sampaikan kepada Anda semua. Ya, kurang lebih penugasannya adalah seperti itu. Mudah-mudahan sudah di screenshot atau sudah didokumentasikan lah sama Anda semua agar kedepannya kalau ada instruksi yang sama walaupun jenis pajaknya beda tapi instruksinya sama, Anda semua bisa mengerjakan ya tanpa harus didampingi oleh saya. Ya, itu saja dari aku. Ya, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf ya Ibu tidak bisa hadir secara offline, tidak bisa menemui Anda secara offline. Insya Allah minggu depan kita bisa offline lagi. Penugasannya jangan lupa untuk disubmit dan jangan lupa absen di e-learning. Ya, itu saja dari aku. Saya lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah semuanya. Terima kasih, Sampai Bu. jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu.